Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Cici yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi dengan Cilisti dalam kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Tapi ntar dulu deh, kayaknya ada yang kurang ya. Hari ini kok Cici sendirian ya? Civinis, sini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Civinis, Iya Cilisti. mau kemana? Udah cantik. Hari ini kan harinya Tuhan Cilisti. Jadi Civinis mau ikut kebaktian sekolah minggu bersama adik-adik yang ada di rumah. Iya Ci, aku sendirian. Yuk Cici dengan adik-adik yang di rumah, kita ajak semuanya yang di rumah untuk beribadah. Cici, Iya betul Cilisti. percaya kalian sudah siap kan? Ya pasti semua sudah siap. Iya. Yuk semuanya yang masih duduk atau yang masih belum berdiri, yang masih di tempat tidur, kita berdiri yuk. Semuanya dengan sikap yang baik, dengan sopan di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan, mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Marilah Tuhan Pimpin Saya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari ini, hari yang baru. hari yang baru. Tuhan masih memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk hidup, diberikan tubuh yang sehat, kami bisa kembali lagi beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, siapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga kami mau ingat untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat beribadah biar Tuhan tolong supaya minggu depan kami bisa beribadah sekolah minggu lagi. Biarlah ibadah hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, jangan duduk dulu. Semuanya masih berdiri. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat, Ci. Iya, pasti masih semangat ya. Civinis? Iya, Cilisti. Cici mau tanya deh, kenapa sih kita harus rajin beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah sayang kepada kita, Cilisti. Dan kita juga harus sayang kepada Tuhan. Nah, caranya kita sayang sama Tuhan gimana, Ci? Caranya kita harus rajin beribadah seperti saat ini. Terus yang kedua, kita harus rajin berdoa. Yang ketiga, ada lagi, Ci? Ada dong. Kita harus rajin baca Alkitab. Ya, seperti pujian lagu yang kita akan nyanyikan pada pagi hari ini, yaitu Mars Sekolah Minggu. Civinis, senang ya bisa memuji Tuhan lagi. Senang banget, Cilisti. Ya, kalau kayak gitu belum boleh duduk karena ya masih berdiri. Ya, kita mau nyanyi pakai gerakan, Ci. Lagunya apa, Cilisti? Cilisti percaya adik-adik yang di rumah dan Civinis tentunya pasti sayang sama Tuhan Yesus. Ya pasti sayang, Cilisti. Sayang nggak? Iya. Cici mau tanya nih, adik-adik yang di rumah yang di Cikampek sayang sama Tuhan Yesus? Iya, angkat tangannya. Yang di Cikarang, iya, angkat tangannya. Dan tentu yang di Karawang, ya. Kita semua senang ya, kita senang kita bisa memuji Tuhan, bisa sayang sama Tuhan karena Tuhan Yesus itu juga sayang sama adik-adik yang di rumah. Nah, pujian lagu ini yaitu I Love You Jesus Deep Down in My Heart.
adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat, Ci. Iya, pasti semangat ya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti banyak godaannya. Godaannya apa aja, Ci? Salah satunya Cilisti, si iblis itu tidak senang kalau kita menjadi anak yang good, anak yang taat. Hah, si iblis? Terus bagaimana, Ci, caranya kita supaya bisa menang melawan si iblis? Nah, caranya untuk melawan si iblis itu dengan cara kita harus menolak iblis dalam nama Tuhan Yesus. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan sekarang. Bila iblis menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, bila iblis. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya, adik-adik silahkan duduk. Adik-adik, senang nggak dari tadi udah puji Tuhan? Senang Cilisti. Iya, Civinis dan Cici juga sangat senang bisa memuji Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ciosepin. Nah, seperti pujian ini yaitu kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku. Ini kita mau mempersiapkan baik-baik, kita mau belajar firman Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian lagu ini 2 kali ya kok. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup
saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kepada Josephine dipersilakan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Cici Yosephine. Cici Yosephine berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik. Kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Tadi Ci Finis dan Ci Listi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pasti memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Nah adik-adik, Cici Yosephine tetap mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan ya. Rajin-rajin cuci tangan dan jika mau pergi tetap menggunakan masker. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, pimpin kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik semuanya, Cici Yosephine punya cerita. Di sebuah kota ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak. Anaknya ada satu, laki-laki, namanya Andi. Dari kecil Andi sudah ditinggalkan oleh papanya karena papanya sakit dan meninggal. Iya, mamanya Andi namanya adalah Ibu Yane. Ibu Yane ini sudah menjadi janda. Dan adik-adik semuanya mereka hidupnya sangat sederhana. Setiap hari Ibu Yane berjualan kue setiap hari. Kue. Setiap hari Ibu Yane bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian Ibu Yane berkata kepada Andi, Andi, meskipun kita miskin, kita susah, tapi Andi tidak boleh malas. Andi harus tetap semangat, harus rajin sekolah. Andi berkata kepada ibunya, baik Mama, Andi akan semangat sekolah. Tapi Ma, Andi sedih karena baju Andi sudah jelek. Lihat Ma, baju Andi saja ada yang bolong, terus ditambal-tambal. Baju Andi cuma sedikit, ada 1, 2, 3, cuma 3 Ma. Teman-temannya Andi bajunya bagus-bagus. Kapan ya Ma Andi bisa dibelikan baju? Kan Andi ini kepengen sekali punya baju baru seperti teman-teman. Mamanya berkata kepada Andi, Andi, kamu sabar ya. Mama akan lebih rajin sekali bekerja. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, kita beli baju yang baru ya Andi. Iya Ma. Kemudian Ibu Yane masuk ke dalam kamar. Adik-adik,
Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya ingin memberikan baju buat Andi. Tuhan, tolong supaya kami bisa punya baju baru untuk Andi anak saya, Tuhan. Amin. Begitu adik-adik, Ibu Andi berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian Ibu Yani ini teringat kepada seseorang yang tidak jauh dari rumahnya. Ibu Yani itu tinggalnya di kota Yope. Meskipun di kota, tapi bukan berarti semuanya orangnya kaya-kaya ya. Ibu Yani ini teringat, oh iya, saya punya kenalan, saya punya teman, namanya Ibu Dorcas. Saya mau memanggil Andi Andi, ayo cepat datang ke sini, Mama mau kasih tahu. Ayo kita ke rumah Ibu Dorcas. Terus Andi bilang ke mamanya, Mah, Ibu Dorcas itu siapa? Ibu Dorcas itu temannya Mama, dia baik sekali. Ibu Dorcas itu bisa membuatkan baju, bisa membuatkan pakaian. Wah, aduh rasanya Andi senang sekali. Ayo Ma, kita cepat-cepat ke rumah Ibu Dorcas. Ayo, mereka berjalan adik-adik menuju ke rumah Ibu Dorcas. Tok, tok, tok. Tok, tok. Ibu Dorcas, Ibu Dorcas. Kemudian Ibu Dorcas membukakan pintu. Oh iya Ibu Yani, ada apa Ibu Yani? Pagi-pagi datang ke rumah. Wah, sepertinya ini wajahnya gembira sekali ya. Ibu Dorcas, maafkan saya. Anak saya Andi ini pingin sekali mempunyai baju. Bajunya sudah jelek. Ibu Dorcas, ada baju yang masih bagus atau bahan yang bisa mungkin buat Andi, buat baju baru. Oh, tunggu dulu ya Ibu Yani dan juga Andi. Ibu Dorcas mau melihat ke lemari, apakah ada ya baju baru atau bahan yang baru, coba. Kemudian Ibu Dorcas membuka lemari dan puji Tuhan adik-adik. Wah, ada baju yang masih baru, yang cocok untuk Andi. Aduh, adik-adik, Andi sangat senang, sangat gembira hatinya. Terima kasih Ibu Dorcas. Ibu Dorcas baik sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Yani dan Andi. Kemudian Ibu Yani dan Andi ini pulang ke rumahnya. Nah, sekarang Cici Yosepin mau tanya kepada adik-adik semua. Menurut adik-adik, kenapa ya Ibu Dorcas itu baik sekali? Kenapa Ibu Dorcas mau menolong? Apakah Ibu Dorcas itu orang yang kaya? Apakah Ibu Dorcas itu uangnya banyak ya? Ternyata tidak adik-adik. Ibu Dorcas itu bukan orang kaya, dia orang yang sederhana. Tapi suatu hari ada seorang bapak yang pergi ke kota Yope, kemudian memberitakan firman Tuhan. Dan Ibu Dorcas mendengar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa Ibu Dorcas. Kemudian Bapak Petrus berkata kepada Ibu Dorcas, Ibu Dorcas,
Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Wah, sejak saat itu adik-adik, Ibu Dorcas percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ibu Dorcas hatinya sangat gembira, sangat senang. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik sehingga saya boleh percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Petrus berkata kepada Ibu Dorcas, Ibu Dorcas harus rajin menolong ya. Ibu Dorcas harus rajin menolong. Kemudian Ibu Dorcas, aduh hatinya senang sekali. Iya Bapak Petrus, saya senang sekali. Saya bisa menjahit, saya bisa membuatkan baju. Wah, saya kalau pulang ke rumah, saya akan membuatkan baju untuk orang-orang yang ada di kota Yope, khususnya untuk janda-janda yang membutuhkan pakaian. Ya, adik-adik, jadi di kota Yope ini banyak sekali ada ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya meninggal, sehingga para janda ini hidupnya sederhana, bahkan kekurangan untuk pakaiannya. Dan karena Ibu Dorcas ini sudah percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus, sehingga Ibu Dorcas dengan rajin, semangat, dia menjahit, membuatkan baju dan diberikan kepada para janda-janda. Dan janda-janda itu sangat diperhatikan oleh Ibu Dorcas. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik Ibu Dorcas ini. Nah, adik-adik, suatu hari Andi ini main ke rumah Ibu Dorcas, ketok pintu. Tok, tok, tok. Ya, kemudian dibukakan pintunya oleh Ibu Dorcas. Iya Andi, halo, silahkan masuk. Ada apa Andi? Iya Ibu Dorcas, Andi mau main. Kemudian Ibu Dorcas tanya kepada Andi, Andi, kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus belum? Siapa Tuhan Yesus Ibu Dorcas? Iya, Ibu Dorcas mau ceritain ya kepada Andi supaya Andi juga percaya seperti Ibu Dorcas. Ya, jadi kita adalah orang yang sangat berdosa, tetapi ada loh juru selamat yang mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib, menanggung hukuman kita. Dia sangat mengasihi kita dan dia ingin supaya kita percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Oh begitu ya Ibu Dorcas, Andi juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Ibu Dorcas. Ibu Dorcas sudah mau bercerita kepada Andi. Andi mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah begitulah adik-adik, kemudian Andi pulang ke rumahnya. Dan Andi menceritakan kepada ibunya. Ibu, mah tadi Andi main ke rumahnya Ibu Dorcas dan Ibu Dorcas bercerita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Andi. Wah luar biasa ya. Nanti suatu hari kapan-kapan Andi juga mau main lagi ke rumahnya Ibu Dorcas. Kemudian adik-adik, Andi ini suatu hari dia bermain lagi ke rumahnya Ibu Dorcas. Ketok-ketok pintu, tok tok tok, Ibu Dorcas. Kemudian dibukakan pintu. Bukan Ibu Dorcas yang membukakan pintu, tetapi Andi. Ibu Dorcas ada di mana? Ibu Dorcas, adik-adik Ibu Dorcas ternyata sedang berbaring di tempat tidur. Ibu Dorcas kenapa? Terus dipegang kepalanya. Oh, Ibu Dorcas badanmu demam. Ibu Dorcas sakit ya? Ibu Dorcas sudah sakit berapa hari? Sudah minum obat belum? Ibu Dorcas bilang, iya terima kasih Andi. Ibu Dorcas sudah minum obat. Kemudian, kok di piring makanannya kosong?
Ibu Dorcas pasti belum masak ya. Tunggu ya. Andi mau pulang dulu ke rumah. Nanti Andi datang lagi. Kemudian Andi pulang ke rumah. Adik-adik, dia pulang ke rumah terus cerita kepada mamanya. Mah, tadi Andi main ke rumah Ibu Dorcas. Tapi Ibu Dorcas badannya panas, sedang sakit. Oh, mungkin Ibu Dorcas capek kali ya. Ya mungkin begitu mah. Kemudian Andinya dia mau istirahat, mau tidur. Tapi saat dia mau tidur adik-adik, hatinya tidak tenang. Ibu Dorcas sakit. Ibu Dorcas gimana ya sekarang ya? Waktu dia tidur, gelisah, tidak tenang. Andi mau main ke rumahnya Ibu Dorcas. Kemudian Andi ke rumahnya Ibu Dorcas dan membuka pintunya. Dia datang ditemani oleh mamanya. Ibu Dorcas, waktu dipegang badannya, loh Ibu Dorcas kok nggak bergerak-bergerak ya? Ini kenapa Ibu Dorcas? Andi dan mamanya langsung takut adik-adik. Kenapa ya Ibu Dorcas? Ibu Dorcas, dibangunkan. Ayo Andi, kita panggil tetangga-tetangga. Ayo kita cari pertolongan. Ayo mah, ayo. Kemudian Andi dan juga mamanya meminta bantuan kepada tetangganya, kepada orang-orang. Tolong, Ibu Dorcas sedang sakit, tapi badannya diam saja, tidak bergerak. Ayo kita lihat Ibu Dorcas. Nah, ternyata adik-adik yang datang banyak, orang-orang di sekitarnya, dan juga yang datang itu para janda yang sudah dibuatkan pakaian oleh Ibu Dorcas. Kemudian ada seorang bapak yang berkata, maaf Ibu Yani dan juga Andi, Ibu Dorcas sudah meninggal. Adik-adik, Ibu Yani dan juga Andi dan juga para janda menjadi sedih, sangat sedih karena Dorcas sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal. Mereka menangis adik-adik. Ibu Dorcas, Ibu Dorcas. Andi sangat sedih. Ibu Yane dan janda-janda yang lain juga sangat sedih. Kemudian ada bapak-bapak yang berkata, ayo kita panggil Bapak Petrus. Bapak Petrus ada di kota Lida. Ayo kita panggil. Kita panggil Bapak Petrus, kita kasih tahu kalau Ibu Dorcas sudah meninggal. Kemudian ada rombongan beberapa orang yang pergi untuk menjemput Bapak Petrus, mencari Bapak Petrus yang ada di kota Lida. Kemudian menyampaikan pesan kepada Bapak Petrus bahwa Ibu Dorcas sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Saat Bapak Petrus diberitahu bahwa Ibu Dorcas sudah meninggal, dia langsung cepat-cepat membereskan pakaiannya, berkemas segera langsung datang ke rumah Ibu Dorcas. Dan saat itu jenazahnya Ibu Dorcas dibawa ke ruang atas. Setelah dimandikan, dinaikkan ke ruang atas, kemudian dibaringkan di situ, ya, dibaringkan di situ. Dan saat itu, saat Bapak Petrus berdiri di samping jenazah Ibu Dorcas, para janda juga ada di sekelilingnya Bapak Petrus. Mereka berdiri, mereka menunjukkan pakaian yang sudah dibuat oleh Ibu Dorcas. Mereka menangis adik-adik, mereka sedih karena mengenang semua kebaikan yang sudah dilakukan oleh Ibu Dorcas. Kemudian Bapak Petrus ini meminta tolong supaya ibu-ibu yang lainnya, para janda yang lainnya untuk pergi keluar karena Bapak Petrus mau berdoa kepada Tuhan. Bapak Petrus berlutut kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan Ibu Dorcas. Ibu Dorcas sangat baik. Dia suka menolong orang lain.
Tuhan Yesus sembuhkan penyakitnya. Amin. Wah, puji Tuhan adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Bapak Petrus mendoakan, ketika ia berkata amin, langsung mata Ibu Dorcas terbuka. Dia bangun dari tempat tidurnya. Padahal dia sudah meninggal adik-adik. Kemudian Bapak Petrus ini memegang tangan Ibu Dorcas. Wah, sungguh luar biasa ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit, bahkan sanggup membangkitkan orang yang sudah meninggal. Sungguh luar biasa adik-adik. Ibu Dorcas bangun dari tempat tidurnya, dia bangkit kembali. Kemudian Bapak Petrus mengajak Ibu Dorcas ini untuk bertemu dengan ibu-ibu yang sudah menunggu, dengan ibu-ibu para janda itu adik-adik. Dan mereka melihat perbuatan Tuhan yang sangat besar dan mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tersiar kabar cerita ini di kota Yope bahwa Tuhan Yesus itu telah membangkitkan Ibu Dorcas yang telah meninggal. Wah, luar biasa ya adik-adik, sehingga banyak sekali orang yang bersuka cita. Ibu Dorcas dikenang kebaikannya oleh banyak orang. Nah adik-adik, melalui cerita Ibu Dorcas ini kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain. Seperti Ibu Dorcas yang rajin menolong orang lain karena Ibu Dorcas sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa Tuhan Yesus yang telah menebus dosanya. Dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya sehingga ia suka menolong. Nah adik-adik, kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita diajak untuk suka menolong, berbuat baik kepada teman kita. Berbuat baik bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, berbuat baik bukan karena ingin dibantu oleh orang lain, supaya ditolong oleh orang lain, bukan. Tetapi karena kita sudah percaya dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, dan adik-adik, kita berbuat baik juga bukan karena kita ingin masuk surga. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Nah, adik-adik, Cici Yosepin mengingatkan kepada adik-adik semuanya, mari kita dari kecil kita belajar untuk suka menolong kepada orang lain. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini mungkin kita tidak bisa keluar jauh-jauh, berlibur jauh-jauh ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap menggunakan waktu kita di rumah ya dengan baik, menjaga kesehatan kita. Dan nanti jika kita sudah sekolah minggu dan kita juga sudah sekolah seperti biasanya, adik-adik selalu mempunyai kesempatan untuk menolong orang lain. Contohnya nih ya, adik-adik ketika adik-adik pergi keluar, entah itu ke pasar, ke toko, bersama mama, papa, atau cici, atau koko, atau teman. Bagaimana ketika adik-adik melihat ada orang yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan kita. Contohnya, misalnya ada seorang bapak-bapak yang karena memang keadaannya dia tidak bisa makan, untuk makan saja susah ya. Biasanya itu ada di pinggir jalan adik-adik, mereka tidak punya keluarga. Memang ada orang yang suka minta-minta dan menggunakan kesempatan ini untuk malas-malasan bekerja. Tetapi ada orang yang benar-benar karena keadaannya ini untuk makan pun susah, untuk tempat tinggalnya pun sangat susah. Ya, apakah adik-adik mau memberikan uang jajan yang adik-adik miliki untuk diberikan kepada pengemis atau orang yang membutuhkan tersebut?
Cici Yosepin punya cerita. Ketika Cici Yosepin pulang sekolah, Cici melihat ada seorang bapak-bapak yang sudah sangat tua. Dia membawa pakaian yang ditaruh di atas bahunya, sudah tua sekali. Kemudian mencari sesuatu di kotak sampah. Badannya sudah kurus. Kemudian dia mencari sesuatu. Terus Miss Cici Yosepin membelikan makanan dan juga memberikan sedikit uang atau berkat untuk bapak itu. Cici Yosepin tidak bisa melakukan banyak, tetapi itu yang bisa Cici lakukan. Nah, adik-adik juga bisa melakukannya. Ya. Kemudian adik-adik juga bisa ya, ketika pergi di luar atau dimanapun, saat di jalan raya begitu banyak kendaraan mobil dan motor, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita untuk menyeberang jalan, adik-adik juga bisa menolong. Ya, entah mungkin itu bapak-bapak sudah tua atau ibu-ibu yang sudah tua, adik-adik boleh bersama teman-teman bersama-sama boleh menyeberangkannya. Nah, dan jika ada teman-teman kita mungkin yang jatuh, entah mungkin terpleset atau karena ketika bermain sepeda dia jatuh, kita juga harus menolong, memberikan bantuan. Kita bantu teman kita yang jatuh, ya kita bantu, kita tolong teman kita. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi teman atau saudara kita. Kita menolong, memberikan perhatian ya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah dengan sungguh-sungguh kita mau belajar berbuat baik, menolong orang lain karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik semuanya ini. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kita supaya kita bisa melakukannya hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Sebelum Cici Yosepin berdoa, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Titus 2 ayat 7a. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Sekali lagi ya, Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Cici mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami seperti Ibu Dorcas yang mau menolong orang lain. Ajarlah kami Tuhan dari kecil supaya kami juga mau belajar menolong orang lain karena Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tadi firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Ayo Cilistik, ceritanya tentang apa? Tentang Dorcas. Iya, tentang Ibu Dorcas ya, karena Ibu Dorcas sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan, dan akhirnya Ibu Dorcas mau menolong orang lain. Dan kita juga adik-adik harus seperti Ibu Dorcas ya, harus suka menolong sesama kita. Ya, dan Tuhan juga mengasihi adik-adik. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau berterima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang adik-adik sudah kumpulkan di rumah, disimpan di dalam amplop. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa ke gereja. Nah, adik-adik sebagai lagu penutup kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Aku Berubah.
adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan setelah doa ini kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini, kami sudah memuji Tuhan, dan biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami seperti Ibu Dorcas yang suka menolong orang lain. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini. Berkati Papa Mama yang bekerja mencari nafkah. Dan jika sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami, Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap kami dalam minggu ini. Tuhan kembalikan kami pada minggu depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Stop. Tunggu dulu, Ci. Ya. Ada apa ya? Oh iya. Jangan lupa pakai maskernya setiap adik-adik pergi. Oke, dan jaga kesehatan ya. Sampai minggu depan. Bye bye.